Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mbah Warno, kakek buyutnya Abim. Umur kakek 80-an tahun. Kakek ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman subscriber dari channel Nit Official yang telah ngasih dukungan, ngasih like, nge-share yang lainnya, dan yang sudah banyak nulis di kolom komentar. Kakek doakan semoga sehat, bahagia, dan lancar rezekinya. Amin. Kali ini kakek akan bercerita kejadiannya di tahun 70-an, di mana di tahun tersebut listrik baru ada di kota-kota besar. Di desa kakek belum teraliri listrik. Waktu itu kejadian menjelang maghrib. Konon zaman dulu anak yang masih kecil tidak boleh keluar rumah antara maghrib dan isya. Nah, di kampung kakek ada seorang anak kira-kira berumur 6 tahun. Sebut saja namanya Badrol. Badrol keluar rumah. Awalnya si Badrol di rumah tetangga sebelahnya. Kebetulan Badrol bermain dengan temannya yang sebaya bernama Agus. Setelah bermain kurang lebih 10 menitan, tiba-tiba si Badrol dipanggil ibunya. Badrol hendak pergi meninggalkan rumah si Agus. Emaknya Agus lantas ngomong ke Badrol, Badrol, kamu mau pergi kemana? Mbok di sini dulu sampai ada yang jemput. Lalu si Badrol menjawab, lah itu makku sudah memanggil. Aku disuruh cepat-cepat menghampiri emakku sambil menunjuk sesosok perempuan yang berdiri di depan rumahnya Agus. Emaknya Agus mengira kalau perempuan yang memanggil Badrol benar-benar ibunya Badrol. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Suasana di desa kakek benar-benar sepi. Tak ada yang keluar rumah. Apalagi waktu itu sedikit gerimis, menambah kesunyian desa kakek. Dengan menggunakan oncor atau obor kecil, ibunya Badrol yang bernama Bu Partini mendatangi tetangganya, yaitu rumah si Agus. Tok 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 tok, tok 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 tok. Ya, siapa ya? Saya Partini, jawab ibunya Badrol.
Badrolnya apa di sini? Loh, bukannya tadi sampean yang manggil-manggil Badrol? Jawab Ibu Siti, ibunya Agus. Bu Partini heran campur was-was mendengar jawaban dari Ibu Siti. Loh, kok bisa, Bu? Saya dari tadi sibuk di dapur. Belum keluar rumah sama sekali. Lalu Bu Siti menjawab, tadi setelah azan maghrib, si Badrol pamit pada saya dan bilang kalau sudah dijemput ibunya. Saya juga melihat sampean berdiri di depan rumah sambil menenteng tas. Jadi ini si Badrol sudah pergi ya, Bu? Sumpah tadi itu bukan saya, jawab Bu Partini. Terus Badrol pergi sama siapa ya, Bu? Ibunya Badrol sambil kebingungan dan menangis. Lalu Ibu Siti menjawab, ayo Bu, saya bantu cari si Badrol bersama-sama. Barangkali masih ada di sekitar desa ini. Tak terasa sudah 1 jam pencarian. Pencarian si Badrol tidak membuahkan hasil. Orang tuanya Badrol bertambah bingung. Apalagi ibunya si Badrol menangis sambil memanggil-manggil Badrol. Drol, Badrol, kamu di mana? Para warga desa juga masih mencari-cari keberadaan si Badrol. Lalu Pak RT menyarankan, bagaimana kalau masalah hilangnya si Badrol ini diceritakan pada Mbah Karto, tetangga desa sebelah yang menurut warga termasuk orang pintar. Orang tuanya Badrol pun mengiyakan saja sambil pasrah. Akhirnya Pak RT mengutus Pak Manto untuk menjemput Mbah Karto, lalu dibawa ke rumahnya Badrol. Tak lama kemudian Mbah Karto pun datang. Lalu Mbah Karto bilang ke orang tuanya Badrol, "Nak, perbanyaklah berdoa agar si Badrol cepat ketemu. Karena si Badrol diajak pergi sama makhluk gaib yang bernama Wewe Gombel." Mbah Karto berusaha sekeras mungkin. Semoga si Badrol cepat ditemukan. Lalu Mbah Karto berkomat kamit seperti membaca mantra. Tak lama kemudian Mbah Karto mengatakan bahwa si Badrol diajak pergi oleh sesosok yang menyerupai ibunya Badrol. Dilacak hilangnya terakhir berada di sebuah pohon kapuk randuk. Namun
kita cari si Badrol di pohon kapuk randul itu percuma, karena si Badrol sudah tidak berada di situ, tegas Mbah Karto. Terus kita nyari si Badrol kemana lagi, Mbah? Tanya Pak RT. Mbah Karto lantas bersemedi lagi untuk meminta petunjuk di mana keberadaan si Badrol. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Tak berapa lama setelah itu, Mbah Karto sepertinya sudah mendapatkan jawaban. Lantas Mbah Karto berucap, "Pak, si Badrol sudah ditemukan. Tepatnya berada di sebuah pohon yang tinggi. Tapi pohonnya itu sudah mati." Beberapa warga ada yang menjawab, "Mungkin Badrol ditaruh di pohon jati yang dekat pohon bambu itu." Ya, cuma itu pohon jati yang sudah mati di desa ini. Lalu Pak RT dan beberapa warga menuju pohon jati yang mati itu. Letaknya lumayan jauh, tepatnya berada di ujung sebelah timur desa. Sambil membunyikan kentongan dan menyalakan obor, Pak RT dan rombongan menuju ke pohon jati yang sudah mati. Ketika sudah mendekati pohon jati, salah seorang warga melihat Badrol sedang tertidur di atas batang pohon jati. Pak RT menyuruh Pak Manto untuk memanjat pohon itu. Dan tak lama kemudian si Badrol telah berhasil diturunkan. Dan tak lama kemudian si Badrol sudah dibawa kembali ke rumahnya. Ibunya Badrol seketika raut mukanya langsung berubah dari sedih menjadi senang. Akan tetapi si Badrol tampak linglung dan tidak bisa menjawab ketika ibunya bertanya. Lalu Mbah Karto memberikan air putih pada si Badrol untuk diminum dan menyuruh ibunya Badrol untuk tetap tenang. Si Badrol juga disuruh untuk tenang dan beristirahat. Tak terasa sebagian warga juga sudah mengantuk. Kebanyakan mereka memilih untuk pulang tidur. Lantas ibunya Badrol dan Pak RT dan beberapa warga yang masih menunggui juga tertidur semua. Hanya Mbah Karto yang masih terbangun. Keesokan harinya, sekitar jam 5 subuh, si Badrol sudah terbangun. Terlihat si Badrol sudah sehat seperti biasanya. Mbah Karto lantas membangunkan ibunya Badrol dan beberapa warga. Mbah Karto mulai bertanya pada si Badrol, "Drol, kamu kemarin kemana?"
Kemarin aku diajak sama ibuku ke pasar, jawab si Badrol. Terus kamu ngapain aja ke pasar? Tanya Mbah Karto. Ibu membelikan aku macam-macam. Beli ikan, beli sayur. Katanya ibu, besok kita kedatangan tamu. Aku sebenarnya juga dibelikan jajanan pasar. Tapi karena aku sudah capek, jadinya tidak aku makan, jawab si Badrol. Oh, begitu ya, jawab Mbah Karto. Lalu Badrol berkata lagi, karena aku capek, tahu-tahu aku tertidur dan tidak tahu lagi diajak kemana, jawab si Badrol. Lantas Mbah Karto menerangkan bahwa si Badrol ini sudah dibawa sama Memedi Wewe Gombel. Wewe Gombel memang biasanya suka menyerupai keluarga dari orang yang akan dibawa. Umumnya yang dibawa adalah anak kecil. Nah, si Badrol ini masih cukup beruntung karena dia tidak makan jajanan yang diberikan Wewe Gombel itu. Kalau seandainya si Badrol memakan jajanan yang diberikan Wewe Gombel tadi, si Badrol sekarang pasti menjadi bisu dan tidak bisa diobati, jawab si Mbah Karto. Untungnya si Badrol terasa capek dan mengantuk. Si Wewe Gombel sudah tidak tertarik lagi dengan si Badrol dan ditaruh di pepohonan. Akhir dari cerita ini, Ibu Partini, ibunya Badrol, sangat senang anaknya sudah kembali dengan selamat. Mbah Karto juga senang karena telah berhasil menemukan kembali si Badrol. Seluruh penduduk desa termasuk Pak RT juga mengucapkan banyak terima kasih pada Mbah Karto. Keadaan desa sudah seperti biasanya. Tamat. Nah, kalau cucu masih pengen dengar dongeng seram dari Mbah Warno, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komennya di channel ini, Net Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.